Hai, aku Cahya. Aku mau bantu kalian untuk membahas soal-soal persiapan PAT Kimia di kelas 11. Yuk langsung aja biar nggak lama-lama. Aku udah sediain beberapa soal yang aku ambil dari internet dan kita bakal bahas bareng-bareng. Semoga bisa ngebantu kalian ya. Oke, di soal nomor pertama, di sini ada pernyataan. Maksudnya ada pertanyaan. Pernyataan yang benar tentang asam basa Arrhenius adalah, ada beberapa pilihan di sini. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah yang ditanyakan tentang asam basa Arrhenius. Artinya, kalian perlu tahu apa itu asam basa Arrhenius. Nah, di sini aku udah kasih penjelasan teori asam basa Arrhenius ya. Jadi, menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air melepas H+, sementara basa adalah zat yang dalam air melepas OH-. Jadi kata kuncinya di sini adalah dalam air ya. Sebagai contoh di sini ada asam klorida atau HCl. Ketika dilarutkan dalam air, dia akan terurai melepaskan H+ dan Cl-. Itu menunjukkan bahwa HCl adalah asam ya, karena yang dilepasnya H+. Sementara di basa di sini ada contoh NaOH atau natrium hidroksida yang ketika di dalam air dia akan terurai melepaskan Na+ dan OH-. Ada OH- yang menunjukkan bahwa NaOH adalah basa. Jelas ya, gampang banget. Yuk kita periksa opsi yang ada di sini. Yang A, NaCl bersifat asam karena melepas ion Cl-. Kita pasti udah familiar kalau NaCl ini adalah garam yang bersifat netral, bukan asam ya. Meskipun dia benar melepas ion Cl- jika dilarutkan dalam air. Jadi bukan A jawabannya, karena yang ditanya adalah asam basa Arrhenius. NaCl sendiri nggak asam ya. Yang B, HBr dalam benzena melepas ion H+. HBr betul jika terurai akan melepaskan ion H+ sebagaimana HCl di sini, tapi bukan dalam benzena, karena kalau Arrhenius harus di dalam air ya, teorinya baru sebatas di dalam air. Jadi bukan yang B jawabannya. Kemudian yang C, KOH dalam air melepas ion OH-. Sudah sesuai ya dengan teori asam basa Arrhenius. KOH, ada OH-nya menunjuk ke dia basa. Kemudian jika dilarutkan dalam air, dia akan terurai menjadi K+ dan OH-. Jadi jawaban yang betul adalah yang C. Mudah ya. Ke soal nomor 2. Diberikan 5 reaksi asam basa menurut Bronsted-Lowry. Ini ada 5 reaksi. Langsung aja ke pertanyaannya. Pasangan reaksi yang menunjukkan sifat H2O yang berbeda. Kalau tadi di soal nomor 1 itu teori asam basa Arrhenius, di soal nomor 2 ini teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Agak berbeda dengan Arrhenius karena menurut Bronsted-Lowry asam adalah zat yang mendonorkan proton atau donor proton H+, sementara basa adalah akseptor proton atau H+. Donor artinya yang memberikan ya, jadi asam itu akan memberikan H+, sementara basa yang menerima. Akseptor ya, menerima H+. Dan ini baru bisa kelihatan di contoh soal yang berupa reaksi kimia. Makanya di sini dikasih contoh ada reaksi antara HCl atau asam klorida dengan air H2O yang menghasilkan Cl-, ion Cl- dan juga H3O+, ya. Kalau kita lihat di sini ada perubahan dari HCl yang asalnya memiliki gugus H, di sini berubah menjadi Cl-. Artinya Cl ini kehilangan H-nya ya. Melepaskan H-nya, kemudian kemana H-nya? Ternyata H-nya diterima oleh H2O untuk berubah menjadi H3O+. Jumlah H-nya bertambah dari 2 menjadi 3. Artinya apa? Kita dapat menyimpulkan bahwa HCl ini mendonorkan H-nya ke H2O, jadi H2O-nya menerima H dari HCl, sehingga bisa kita simpulkan bahwa HCl ini bersifat asam karena dia mendonorkan H-nya, dan H2O ini bersifat basa karena dia menerima H+ dari HCl ya. Nah, untuk lebih lanjut, Cl- di sini kita sebut sebagai basa konjugasi dari HCl dan H3O+ kita sebut sebagai asam konjugasi dari H2O. Jadi nanti kalau kalian ada pertanyaan mana yang merupakan pasangan asam basa konjugasi, jawabannya ada 2, bisa HCl dengan Cl- atau H2O dengan H3O+. Mudah ya. Sekarang lihat contoh yang kedua, di sini ada NH3 dengan H2O menghasilkan NH4+ dan OH-.
amonia berubah menjadi amonium di sini. Jumlah H-nya bertambah dari 3 menjadi 4. Kemudian H2O di sini justru berubah menjadi OH-. Jumlah H-nya berkurang dari 2 menjadi 1. Berkurang lari kemana? Hanya didonorkan ke NH3. Artinya H2O di sini memberikan H-nya. Maka bisa kita simpulkan bahwa H2O di sini adalah asam, sementara NH3-nya basa karena dia menerima H. Sama dengan contoh yang di atas tadi, kalau NH4+ di sini menjadi asam konjugasi, pasangan dari basa NH3-nya, kemudian OH-nya menjadi basa konjugasi. Ya, pasangan dari H2O. Nah, kalau kita lihat di sini H2O ternyata bisa bersifat sebagai basa, bisa bersifat sebagai asam, bergantung dengan siapa dia bereaksi. Untuk zat-zat yang bisa memiliki dua sifat seperti ini kita sebut sebagai zat yang amfoter. Artinya dia dapat bersifat asam di sebuah reaksi dan bersifat sebagai basa di reaksi lainnya. Balik lagi ke soal, pasangan reaksi yang menunjukkan sifat H2O yang berbeda. Nah, ini ada hubungan dengan amfoter tadi, artinya H2O ini punya sifat yang berbeda, maksudnya bisa bersifat sebagai asam, bisa bersifat sebagai basa. Caranya kita perlu menganalisis satu persatu reaksi yang diberikan. Di soal nomor 1 kita lihat, maksudnya di reaksi pertama, CH3COH ditambah H2O menghasilkan CH4COO- dan H2O. Kalau kita lihat di reaksi sini juga agak sedikit aneh ya, karena bukan aneh, ya maksudnya tidak mirip dengan yang dicontohkan tadi. H2O tetap H2O, artinya di sini tidak ada transfer atau pendonoran H+, ya, atau penerimaan H+. Artinya di soal nomor 1 ini tidak merujuk ke teori asam basa Bronsted-Lowry. Kalian boleh skip dan langsung ke yang nomor 2. Di reaksi nomor 2 di sini ada asam sulfit H2SO3 bereaksi dengan H2O menghasilkan H3O+ dan HSO4-. Ini kayaknya salah deh, harusnya HSO3- ya, nggak, jumlah O-nya nggak bertambah mestinya. Nah, kalau kita lihat reaksi di sini, H2O-nya dia menerima H+ dari H2SO3 berubah menjadi H3O+, ya. Menerima tuh jumlah H-nya, H2O-nya berubah menjadi lebih banyak jadi H3O+. Kemudian H2SO3 di sini kehilangan salah satu H-nya. Jadi menyisakan HSO3, ya ini bukan HSO4 ya, HSO3-. Sehingga bisa kita simpulkan H2O di sini karena dia menerima H dari H2SO3, maka H2O-nya bersifat basa. Gampang ya. Kalau udah lancar, biasanya kita jadi lebih cepat ngerjainnya. Di soal nomor 3, pernyataan nomor 3 kita lihat. H2O tambah NH3. H2O-nya di sini kehilangan H-nya dari H2 menjadi OH-. Sesuai sama contoh yang di sini ya. Sesuai sama contoh, sehingga kita bisa simpulkan H2O-nya dia mendonorkan atau memberikan H+-nya, sehingga H2O di sini bersifat asam. Ya. Kemudian nomor 4, CN- tambah H2O, ion cyanida berubah menjadi asam cyanida dan H2O-nya menjadi OH-. Maka mirip dengan reaksi nomor 3 karena H2O di sini mendonorkan H-nya kepada CN sehingga CN-nya berubah menjadi HCN. Maaf, CN- maksudnya ya. Berubah menjadi HCN terus H2O-nya jadi OH-. Gitu. Jadi H2O-nya juga di sini bersifat asam. Kemudian di soal mulu lagi. Di pernyataan kelima, ini HSO4- ditambah H2O menjadi H3O+ plus SO4 2-. Ya, H-nya di sini mendonorkan H-nya, HSO4-nya mendonorkan H-nya untuk diterima H2O sehingga menjadi H3O+. Gampang ya? Berarti H2O-nya di sini apa? Karena dia menerima, berarti dia basa. Nah, pernyataannya adalah pasangan reaksi yang menunjukkan sifat H2O yang berbeda. Jadi kalau gitu bisa 2 dan 3, bisa 3 dan 5, bisa 4 dan 5, bisa 2 dan 4. Tapi karena di sini pilihannya yang ada cuma 2 dan 3, jadi itu jawabannya ya. 2 dan 3. Karena di 2 H2O-nya basa, di 3 H2O-nya asam. Oke, mudah ya. Kita ke soal berikutnya. Menurut Lewis, sebenarnya aku masih bingung cara bacanya itu Louis atau Lewi, ya itulah ya, Lewis aja lah, kita orang nggak tahu. Oke. Asam adalah suatu molekul atau ion yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa yang dapat memberikan pasangan elektron. Sampai sini kita udah dikasih tahu nih, kita nggak bingung. Jadi udah tahu kalau asam, dia menerima pasangan elektron, kalau basa dia memberikan pasangan elektron. Pertanyaannya,
spesies yang tidak dapat berperan sebagai basa Lewis adalah, nah dari pertanyaan di sini aja kita udah tahu ya maksudnya kemana, karena yang ditanya yang tidak dapat berperan sebagai basa Lewis, artinya dia tidak dapat memberikan pasangan elektronnya. Dengan kata lain, dia tidak punya pasangan elektron yang bisa diberikan. Di antara kelima pilihan di sini mana kira-kira? Nah, kita ke teorinya dulu ya, biar kelihatan nih di sini. Teori asam basa Lewis. Asam adalah akseptor PeB atau pasangan elektron bebas. Jadi asam menerima pasangan elektron bebas, sementara basa adalah donor PeB atau pemberi yang memberikan pasangan elektron bebas. Dan ini juga hanya bisa dilihat dari reaksi. Di sini ada reaksi antara NH3 dengan BF3 untuk membentuk NH3BF3. Karena ini adalah teorinya Lewis, maka kita perlu menggambarkan struktur Lewisnya sehingga kelihatan mana yang asam, mana yang basa. Nah, setelah digambarkan struktur Lewisnya, aku yakin kan pasti udah bisa sih gambar struktur Lewis ini. Kalau kita lihat antara NH3 dengan BF3 secara sederhana saja, NH3 lah yang punya pasangan elektron bebas di sini, sementara BF3 nggak punya. Artinya yang memungkinkan untuk mendonorkan pasangan elektron bebas ya NH3. Jadi ini akan didonorkan ke BF3 hingga akhirnya mereka berikatan ya. Seperti ini. Sehingga kita bisa bilang bahwa BF3 di sini dia sifatnya asam, sementara NH3 di sini sifatnya basa. Karena NH3 yang memberi, BF3-nya yang menerima. Gitu ya. Nah, kemudian kita perlu menganalisis satu persatu opsi yang ada di sini. Dengan menuliskan konfigurasi elektron ya. Di sini kan dikasih nomor atom nih. Nah, ini fungsinya untuk kalian menuliskan konfigurasi elektron dari masing-masing atom. Sehingga kalian tahu dia punya pasangan elektron bebas nggak ya gitu. Nah, pertama di opsi A ini ada I min, artinya kalau I min bukan I biasa seperti konfigurasi yang aku tulisin di sini nih. Ini ada I dengan nomor atom 53. Aku juga yakin kalian pasti udah bisa menuliskan konfigurasi elektronnya. 5s2, Kr 5s2 4d10 5p5 dengan elektron valensi 7 ya. Dari 5s2 dengan 5p5, 2 tambah 5 7. Tapi karena dia imin, maka artinya dia menangkap satu elektron dan diterima di kulit terakhir, di subkulit terakhirnya menjadi 5p6, sehingga elektron valensinya 8. Tapi kalau kalian udah hafal bahwa I ini ada di golongan 7, 7A, maka ya kalian pasti udah tahu, oh kalau I ada di 7A berarti elektron valensinya 7. Dan kalau dia imin berarti elektron valensinya menjadi 8 ya. Sehingga kalau kita gambarkan struktur Lewisnya bentuknya seperti ini. Atom I dikelilingi oleh 8 elektron valensi, terus ada muatan minnya. Kalau kalian lihat lagi di sini, I ini punya banyak pasangan elektron bebas, sehingga I ini bisa memberikan pasangan elektron bebasnya, ya kan? Maka dari itu I mungkin berperan sebagai basa Lewis. Jadi bukan A jawabannya ya. Kita periksa yang kedua, Cn min. Kalau I tadi cuma sendiri, I aja, ini ada C, ada N. Artinya kalian perlu memeriksa masing-masing atomnya. Caranya sama kayak tadi I. Kita periksa yang C dulu. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p2 untuk C yang nomor atomnya 6. Kalian pasti udah ngerti lah ya. Dengan elektron valensi 4, sehingga dia punya struktur seperti ini. Kemudian untuk N, dengan nomor atom 7, dia punya konfigurasi 1s2, 2s2, 2p3 dengan elektron valensi 5. Maka struktur atomnya begini. Ya, ini mau nggak mau kalian periksa aja dulu satu-satu atom yang muncul di pilihan. Untuk H, di H2O nih, elektron valensinya kan 1 ya. Jadi strukturnya seperti ini. Kemudian untuk O, nomor atomnya 8, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p4. Maka elektron valensinya 6, artinya O ini dikelilingi oleh 6 elektron seperti ini. Kemudian N tadi udah ya, langsung ke Al aja. Al nomor atomnya 13, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, elektron valensinya 3. Jadi bentuknya gini, Al. Kemudian untuk Cl, dia karena satu golongan dengan I, ya, Cl ini satu golongan dengan I. Konfigurasinya untuk nomor atom Cl17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Elektron valensinya 7 ya, karena betul tadi satu golongan dengan I. Sehingga dia punya kemiripan di struktur Lewisnya dengan I. Dia dikelilingi oleh 7 elektron.
Terus karena ini opsi B, C, D, E ini sudah membentuk senyawa, maka kita perlu menggambarkan struktur Lewis senyawa masing-masing pilihan. Untuk Cn- berarti di sini N kan punya 3 elektron bebas, yang nantinya dia bisa berikatan dengan 3 elektron bebas yang ada di C, sehingga membentuk struktur seperti ini, ya, ikatan rangkap 3. Dan kalau kita lihat di sini, Cn- ini dia memiliki N-nya ini 1 pasangan elektron bebas, ya, karena ini cuma 2 atom, jadi nggak ada yang mana atom utama, jadi kita bisa menganggap dia bisa memberikan pasangan elektron bebasnya untuk bersifat sebagai basa. Jadi bukan B jawabannya, ya. Kemudian H2O, kalau kita gabungkan antara H dengan O, H2O berarti ada 2H, ada 1 O. Nih, H2O, ada 2H dan 1 O, strukturnya menjadi seperti ini. 1 elektron di H ini akan berikatan dengan 1 elektron bebas di O, kemudian ada H lainnya yang berikatan dengan elektron bebas di O, sehingga membentuk ikatan seperti ini. Nah, ini ada 3 atom kan, jadi si O-nya ini adalah atom pusat. Nah, atom pusatnya ini memiliki pasangan elektron bebas, ada 2 malah di yang atas ini sama yang bawah. Artinya, dia sangat mungkin untuk menjadi basa Lewis. Ya, sangat mungkin untuk menjadi basa Lewis. Jadi jawabannya bukan yang C. Begitu juga yang D, yang NH3. Strukturnya tadi ada di contoh soal. Jadi N di sini punya 3 elektron bebas yang nanti akan dipasangkan dengan masing-masing H sebanyak 3 buah, membentuk struktur seperti ini. Jadi ada 1 pasangan elektron bebas yang bisa didonorkan dari atom pusatnya. Jadi bukan yang D, karena dia bisa bertindak sebagai basa. Paling mungkin jawabannya adalah yang E, AlCl3. Karena Al ini kan punya 3 elektron bebas. AlCl3 berarti Cl-nya ada 3 yang akan berikatan dengan Al. Jadi ini yang elektron bebas di Cl, yang tunggal ini akan berikatan dengan Al. Kemudian ada Cl lainnya, sehingga membentuk AlCl3. Nah, atom pusatnya, si Al di sini dia tidak punya pasangan elektron bebas. Ya, jadi dia tidak bisa mendonorkan pasangan elektron bebasnya ke zat lain atau ke senyawa lain untuk bertindak sebagai basa. Jadi jawabannya yang E. Note ya, tandai adalah yang bisa memberikan pasangan elektron bebas untuk bertindak sebagai basa adalah atom pusat. Di mana atom pusatnya itu, kalau nggak Al di sini, N di NH3, kemudian O di H2O. Kalau yang ini karena tadi atomnya cuma 2, jadi dianggap yang N ini bisa memberikan pasangan elektron bebasnya. Paham ya? Oke. Soal nomor 4. Dari hasil percobaan pengujian larutan dengan alat uji elektrolit dan kertas lakmus diperoleh data sebagai berikut. Datanya banyak. Kita langsung ke pertanyaannya. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa larutan yang tergolong basa kuat dan asam lemah. Oke, ini adalah data pengujian larutan elektrolit yang di akhirnya diuji sifat zatnya itu asam atau basa. Jadi kita perlu ngecek dulu nih, di antara larutan A, B, C, D, E ini, sifatnya itu dia elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit. Kemudian baru kita cek dia asam basanya. Nah, sedikit ngebahas teorinya dulu ya. Kalau larutan itu berdasarkan daya hantarnya itu dibagi 2. Ada yang elektrolit, ada yang non-elektrolit. Yang elektrolit juga dibagi 2 lagi. Ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah. Nah, kalau berdasarkan praktikum, yang nanti hasil datanya disajikan seperti di tabel di soal, itu elektrolit kuat dia akan memberikan hasil lampunya itu menyala terang, kemudian banyak gelembung. Ya, kalau elektrolit lemah, lampunya redup, gelembungnya sedikit. Atau bahkan lampunya nggak nyala, tapi gelembungnya ada gitu sedikit. Itu elektrolit lemah. Kalau non-elektrolit, jelas dia lampunya tidak menyala, terus nggak ada gelembung juga. Nah, berarti kita bisa simpulkan apa? Yang A tidak menyala, gelembung gasnya ada, berarti A elektrolit lemah. Aduh, aku lupa nggak nandain, karena inget-inget aja ya. Berarti yang A elektrolit lemah, yang B menyala terang, terus ada gelembung gasnya terang nih, berarti dia elektrolit kuat. Yang C nyalanya redup, tapi ada gelembung gasnya, berarti dia lemah. Yang D menyala terang, terus ada gelembungnya juga, berarti dia kuat. Kemudian yang E tidak menyala, tapi ada gelembung gasnya, berarti dia lemah. Ya. Nah, setelah mengetahui hasil mana yang elektrolit kuat dan lemah, kita
coba cek uji lakmusnya untuk mengetahui mana yang asam, mana yang basa. Nah, ini ada sedikit bukan teori sih, ya kita ingat-ingat lagi ya. Kalau asam, itu dia akan mengubah, lihat deh, misalnya ini ada 2 kertas lakmus biru sama merah. Kita celupkan ke larutan bersifat asam, maka kertas lakmus ini akan berubah menjadi merah. Jadi memerahkan lakmus biru ya kalau asam. Intinya gitu sih, kalau asam dia akan memerahkan lakmus biru. Yang merah ya tetap merah, tapi yang biru berubah jadi merah. Sama kayak yang basa juga nih, kalau basa lakmus kita celupkan ke basa, yang lakmus merahnya bakal berubah jadi biru, yang biru tetap biru. Jadi basa itu membirukan lakmus merah. Nah, pertanyaannya adalah larutan yang tergolong basa kuat dan asam lemah. Berarti kalau basa tadi dia akan membirukan lakmus merah. Nah, kita lihat nih di lakmus merah nih ya, di kolom yang lakmus merah, yang A ini jadi biru, kemudian lakmus merahnya jadi biru juga. Kalau gitu berarti yang basa itu larutan A, B, C, D. Karena dia membirukan lakmus merah. Yang biru tetap biru ya. Sementara kalau yang asam, dia akan memerahkan lakmus biru. Nih, lakmus biru jadi merah. Itu di D dan E. Berarti kalau gitu yang basa antara A, B, C, D, A, B, C. Yang asam yang D atau E. Karena yang ditanya basa kuat, maka kita cari yang elektrolit kuat. Tadi yang B ya. Menyala terang dan ada. Berarti ini biru. Berarti ini adalah elektrolit kuat yang bersifat basa. Berarti ini basa kuat. Kemudian yang asam lemahnya adalah yang asam, tapi dia elektrolit lemah yang E ya. Berarti ini yang E tidak menyala, gelembung gasnya ada, elektrolit lemah. Kemudian lakmus birunya jadi merah, berarti ini asam. Jadi jawabannya bukan antara yang, tapi jawabannya yang C dan E ya. Kok nggak ada jawabannya sih? Bener nggak sih? Salah, sorry. sorry, maaf. Yang B dan E ya. Basa kuatnya B, asam lemahnya yang E. Tuh jawabannya yang C, berarti si C. Oke, soal berikutnya. Apaan nih? Enggak. Oke, air limbah industri diperkirakan telah mencemarkan lingkungan. Sekelompok peserta didik melakukan pengujian air limbah X dan Y menggunakan indikator dan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, kalau kalian tadi kan pakai lakmus ya untuk menguji asam basa. Ternyata selain pakai lakmus, kita juga bisa menggunakan indikator buatan seperti ini. Ada metil jingga, ada bromtimol biru, dan phenolphthalein. Jadi si kelompok peserta didik ini menguji 2 jenis air limbah, X dan Y, dinamai X dan Y. Kemudian diuji dengan ketiga indikator. Nah, masing-masing indikator punya perubahan warna. Kalau metil jingga merah ke kuning, bromtimol biru kuning ke biru, phenolphthalein atau PPT tak berwarna ke merah. Dengan rentang pH-nya masing-masing ya. Untuk metil jingga 3,2 sampai 4,4, untuk bromtimol biru 6 sampai 7,6, untuk phenolphthalein 8,3 sampai 10. Hasilnya ternyata untuk X ketika diuji dengan metil jingga dia menghasilkan warna kuning. Untuk Y juga sama menghasilkan warna kuning. Untuk bromtimol biru ketika diujikan si X dan Y-nya, X ini menghasilkan warna kuning juga, sementara yang Y-nya biru. Dan ketika keduanya diuji dengan phenolphthalein, ternyata menghasilkan hasil yang tidak berwarna. Jadi ini nih, ada 2 zat air limbah X dan Y. Ketika diuji dengan metil orange atau metil jingga, warnanya kuning. Sementara dengan BTB atau bromtimol biru, yang X warnanya tetap kuning, yang Y warnanya biru, dan ketika diberikan PPT atau phenolphthalein, dia menghasilkan tidak berwarna hasil ujinya. Artinya apa? Ketika diuji dengan metil jingga, baik air limbah X dan Y memiliki pH sekitar 4,4 atau lebih. Karena kan kalau kita lihat rentang pH-nya di sini, kuning itu ada di area 4,4 ya. Jadi kemungkinan pH antara si X dan Y ini ya sekitar 4,4 atau lebih. Nggak mungkin kurang dari 3,2. Karena kalau udah dekat ke 3,2 harusnya perubahan warnanya itu ke merah. Sementara hasilnya kuning. Gampang ya? Nah, ketika diuji dengan BTB, ternyata limbah X ini menghasilkan warna kuning lagi. Sementara limbah Y menghasilkan warna biru. Kalau kita lihat perubahan warnanya, lihat perubahan warnanya, limbah X ini menghasilkan warna kuning di rentang pH sekitar 6 ya. Jadi sekitar 6. Jadi nggak pasti 6, entah 5,9, 6,1, pokoknya sekitar situ.
Sementara limbah Y memiliki pH sekitar 7,6 karena dia menghasilkan hasil ujinya warna biru. Oke, tahan sampai situ untuk diuji dengan PPT. Ketika diuji dengan phenolphthalein atau PPT, keduanya memberikan hasil tidak berwarna. Artinya baik air limbah X atau Y dia punya pH sekitar 8,3 atau kurang. Jadi, untuk jawaban pertanyaan pH dari air limbah X dan Y berturut-turut adalah yang mana? Yang paling memungkinkan, coba yang mana? Aku kasih waktu 5 detik deh. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul. Jawabannya yang D, ya. Jadi untuk limbah X sendiri, dia punya pH sekitar 4,4 sampai 6. Jadi kurang lebih dari 4,4, kurang atau sama dengan 4,4, tapi tidak lebih dari 6,0, ya. Kemudian untuk limbah Y, dia bukan kurang, lebih dari 7,6, lebih atau sama dengan 7,6, dan kurang dari 8,3 karena hasilnya nggak berwarna. Ini mudah ya. Kita ke soal berikutnya. Aku terlalu cepat nggak ngejelasinnya? Kalau terlalu cepat, sorry. Nomor 6. Sebanyak 3,7 gram CaOH2 atau kalsium hidroksida dilarutkan dalam air hingga volumenya 1 liter. Larutan tersebut memiliki harga pH berapa? Dikasih juga nih nilai MR-nya ya. Maaf, nilai AR atau nilai massa atom relatifnya. Kita tahu untuk mencari nilai pH dari suatu zat itu kita tinggal menghitung konsentrasi H+-nya. Jadi tinggal min log H+. Ini udah rumus yang harus banget kalian hafal. Tapi, karena zat yang di sini kita ketahui adalah CaOH2, yang mana itu basa, maka kita nggak bisa langsung ke rumus ini. Kita harus cari dulu apanya? Cari dulu pOH-nya dari konsentrasi OH- yang ada. Nanti kalau udah dapat pOH, tinggal di 14 dikurangin nilai pOH, dapatlah pH-nya. Ya, berarti yang perlu kita cari pertama adalah nilai konsentrasi OH-. Nah, OH- ini dicari dengan cara mengalihkan valensi basanya terhadap molaritas, terhadap nilai konsentrasinya untuk basa kuat, atau bisa juga dicari dengan rumus akar KB dikali M. Jadi untuk basa KB ya, dikali M. Tapi ini untuk basa lemah. Nah, kalian juga pasti udah tahu dong kalau CaOH2 ini termasuk ke dalam basa kuat. Jadi kita pakai rumus yang pertama, ya. Nah, untuk mencari molaritas sendiri, itu kita tinggal membagi mol, M sama dengan N per V. N-nya ini mol, V-nya ini volume. Ya, tapi dalam liter. Jadi langsung aja, kalau misalnya volumenya dalam liter, ya langsung aja ke sini. Tapi kalau kalian mau rubah, atau pernah kenal rumus gram per MR kali 1000 per V, ini sama aja. Tapi syaratnya si volumenya masih dalam mililiter ya. Jadi terserah yang mana aja. Kita coba aplikasikan. Pertama kita hitung dulu MR-nya ya. MR CaOH2, karena kita perlu MR untuk mencari molnya. Ya. Berarti ArCa ditambah 2ArO, karena ada O-nya ada 2 ya. OH2, kemudian ditambah 2ArH. Berarti 40. Nih 40 kan. Ditambah 2 dikali 16, tambah 2 dikali 1 sama dengan 74. Kemudian untuk mencari mol, pasti udah tahu dong gram per MR ya. Ini kita udah dapat 3,7 gram, MR-nya 74. Jadi 3,7 dibagi 74 sama dengan 0,05 mol. Kemudian cari molaritasnya, karena di sini udah diketahui volumenya 1 liter, maka langsung aja 0,05 dibagi 1, ya 0,05 molar. Barulah kita cari OH-nya dengan rumus yang pertama ya, karena kita tahu ini basa kuat. Maka kita langsung aja kalikan valensinya 2, karena ini CaOH2. Jadi OH-nya ada 2 ya, kalau terurai jadi 2 OH-. Maka kita tulis 2 dikali molaritasnya 0,05. 2 kali 0,05 sama dengan 0,1 molar. Atau bolehlah ditulis 1 kali 10 pangkat min 1. pOH-nya min log OH. Atau min log 1 kali 10 pangkat min 1. Ketemulah jawabannya, pOH-nya 1. Ya, berarti tinggal pH-nya tinggal 14 dikurangi 1. Sama dengan 13. Gampang ya? Oke, jawabannya yang E, 13. Karena videonya udah kepanjangan, nanti kita lanjut ke part 2 ya. See you!